Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera semuanya. Semoga sehat selalu di hari ini, di bulan suci Ramadan yang telah mulai berjalan 3 hari ini. Semoga puasanya sehat lancar selalu. Dan bagi sesama umat yang lainnya, salam dan selamat pagi juga. Semoga sehat selalu. Sekarang di pagi hari ini kita sharing-sharing sedikit tentang cara memilih motor second yang bagus agar terjamin kualitasnya dan mengerti lebih jauh mana yang bagus dan yang mana masih belum bagus. Sebelum kita lanjutkan video ini, saya minta subscribe-nya, klik, komen, serta bagikan agar channel ini terus berlanjut dan bermanfaat untuk kita semua. Minta subscribe-nya ya yang banyak. Sekarang tidak usah panjang lebar, kita akan lanjut membahasnya lebih rinci. Kebetulan saya akan menjelaskan dengan rinci nanti dengan motor saya ini. Nanti di reviewnya saya akan menjelaskan, misalnya motor ini bagus, di situ saya jelaskan, dan motor ini tidak bagus, di situ ada kelemahannya nanti. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut. Yang pertama-tama kita akan cek dulu jenis TNK-nya atau BPKB-nya. Terutama di sini kita tidak membawa BPKB-nya dan diusahakan ini hanyalah ilustrasi. Tolong dicek STNK-nya dulu dan sama BPKB-nya. Yang pertama kita lihat dan cek dulu pengecekan antara BPKB dan STNK-nya harus disamakan sedetail mungkin. Dari nomor plat, nama pemilik, alamat pemilik, serta jenis sepeda motornya, tahun pembuatan, nomor mesin dan rangka mesin, warna, serta berlaku sampai berapa masa aktifnya. Dan di ujung STNK-nya lagi kita lihat pengesahan atau filingnya, masa perpajakannya itu terus dibayar atau tidak, itu kelihatan di ujung pojok kanan dari depan. Terus kalau itu sudah kita samakan sama BPKB-nya, berarti motor itu surat menyuratnya udah lengkap dan akurat. Terus dilihat juga keasliannya. Seandainya STNK atau BPKB itu masih duplikat, dia ada pernyataan di dalam BPKB-nya duplikat. Tetapi yang intinya keasliannya itu kelihatan dari nomor-nomor atau platnya, nama pemilik atau warna motor, tahun pembuatan, rangka mesin dan rangka bodinya itu harus disamakan. Ingat, catat, itu harus disamakan. Tidak ada yang salah dari angkanya, tidak ada yang salah, sama dan akurat semuanya. Terus mungkin para pemirsa memahaminya yang saya katakan tadi, harus memahaminya dengan seksama, karena ini tips cara memilih dan membeli motor second supaya tidak kena tipu dan abal-abal. Maka dari itu kita harus melihat legalitasnya dulu atau kelengkapan surat menyuratnya. Kalau sudah lengkap berarti motor yang kita ingin belikan berarti aman.
sekarang kita lanjut, kita pengecekan di rangka bodi mesin dan rangka bodi motornya. Ini nomor rangkanya MH31 VA002DK23858 yang di bawah sini. Yang di sini nanti dicocokkan sama rangka bodi atau rangka motornya. Terus yang di bawah ini nomor mesin, dilihat ya keterangannya di sini ada di sebelah kiri penampilan dari depan ini ada rangka mesin 1PA239805. Terus kita akan cek ke motor saya ini dengan bernomor plat KH3779ZG atas nama saya. Terus ada alamat saya di situ, kecamatan sekian. Sudah dijelaskan, dilihat lebih rinci lagi. Sudah paham? Sekarang kita lanjut untuk mengecek rangka bodi dan rangka mesin ini tadi. Sekarang kita lihat lebih dekat lagi. Ingat-ingat, ini untuk awal pengecekan surat menyuratnya. Nanti kita ngecek lagi kelanjutannya ke mesin atau ke bodi-bodi yang lainnya agar lebih detail lagi. Sekarang kita mulai dari rangka ini, kita buka. Biasanya motor yang di tahun era 2010 ke atas itu rangkanya ada di atas atau di bawah jok sini. Biasanya di sini. Itu rata-rata, kecuali yang motor yang udah umur tahun 2000-an mungkin dia ada di depan sini. Tetapi kita jelaskan di sini rangka bodinya yang di tahun 2010 sampai sekarang di tahun 2020 agar tidak diperumit, maka dia diberi di bawah jok yang seperti ini. Terus kita lihat dan kita cek apakah nomornya ini sama atau tidak. Mungkin hal ini juga yang harus kawan-kawan teliti di kemudian hari kalau mau membeli motor second. Kita lihat dulu. Ini dia kecocokannya. Ya, kita lihat MH31 PA02DK23858. Udah jelaskan ini udah sama. Berarti rangka bodinya ini sudah sama di rangka STNK-nya. Berarti keaslian dari motor ini benar-benar disahkan oleh Kapolda setempat. Terus kita cek lagi untuk ke rangka mesin ini. Nah, ini namanya rangka mesin yang di bawah ini. Kelihatan aja nanti namanya. Ini namanya rangka mesin 1PA239805. Terus kita cek, dia biasanya rangka mesinnya di bawah kiri dari depan, sebelah kiri. Kita lihat dekat standar atau tempat memasukkan gigi di sini. Dia posisinya di sebelah sini. Terus kita cek. Ini maklum dia ini agak ke bawah sedikit. Kelihatan 1PA239 805. Berarti motor saya ini atau motor yang sudah sama rangka bodi sama rangka mesin ini sama, berarti motor ini sudah sah dikeluarkan dengan surat menyurat dan legalitas TNK dan BPKB-nya yang asli. Tidak ada pemalsuan di antara semua ini. Berarti motor ini sah. Dan itu pula yang harus kawan-kawan
lakukan ketika kawan-kawan mau membeli motor second. Maklum motor second itu kita harus hati-hati untuk memilihnya. Yang namanya barang second kan jelas legalitasnya kita masih belum tahu apakah motor itu benar-benar kepemilikan dengan dibeli dengan secara hukum, ataukah motor itu hasil barang yang tidak kita ketahui. Sekarang kita lanjut untuk memperkenalkan lebih jauh lagi dengan kualitas mesin atau seluruh bodi motor ini. Kalau dilihat dari penampakan, kita mulai. Kalau dilihat dari penampakan, misal umur motor itu di atas 5 tahun 3 tahun, itu wajar saja dia itu ada kelecetan. Karena yang namanya barang yang sudah dipakai itu wajar yang namanya ada lecet atau tergores atau bekas patah sedikit, itu wajar. Dan itu ketergantungan dari yang si pembelinya lagi berani atau tidak dengan harga yang sudah dinegokan. Ya, itu penuh kewajaran yang kita lihat misalnya dulu dari awal. Ini kita lanjut yang keduanya, ini tentang bodinya dulu. Nanti kita yang terakhir itu kedalaman mesin dan kelistrikan. Nah, ini yang utama kita lihat adalah jenis alur ban. Ya, ini kan wajar, ban saya ini kan ya baru diganti ya, emang seperti ini posisinya. Kalau ban memang wajar, misalnya warna pelek ada lecet sedikit, itu wajar. Makanya itu kan tergantung dari Anda yang membelinya. Kalau yang misalnya pemakaian yang di luar seperti ini wajar. Atau kita lihat lagi posisi mesin bodinya ini, lihat dari stangnya apakah dia masih lurus, nggak ada bengkok. Terus nanti intinya dicoba lagi, kita ngetesnya, terus dilihat mesinnya ini atau mesinnya di sini, kita lihat apakah ada kebocoran atau tidak. Terus kita lihat klipernya, cakramnya masih tebal atau tidak. Tetapi menurut saya kalau yang jenis alat yang di luar seperti ini atau komponen yang di luar seperti ini ya wajar lah kalau dia itu ada kekurangannya. Misalnya dia alur cakramnya ini agak dalam, wajar, udah masa pemakaian. Terus kita lihat misalnya dia pakai radiator, kita lihat radiatornya apakah masih bagus atau tidak. Kita cek lebih rinci jenis stepnya, pengeremannya, nanti spionnya, ratingnya, spekbor, lampu depan. Terus kita mutar-mutar beberapa kali, ini juga tidak apa-apa, yang penting kita ini lebih jelas, namanya kita membeli barang. Kita lihat segala gearnya, apakah alurnya ini masih bagus atau tidak. Tapi yang namanya gear ini wajar. Terus kita rasa ini goyang apa tidak antara sasis sama ban. Kalau tidak goyang berarti kelaharnya nggak kena. Terus kita lihat fungsi shocknya bocor atau tidak. Bawahan dalaman spekbornya kita lihat juga. Stepnya kita lihat berfungsi atau tidak. Terus step jajakan depannya kita lihat juga. Giginya kita lihat juga. Terus kalau habis kita cek lebih jauh, maka kita akan kelistrikan. Dan kita lihat kelistrikannya seperti ini. Berfungsi apa tidak, misalnya elektriknya. Maklum yang punya saya ini sudah umur 7 tahun. Jadi speedo elektriknya ini sudah nggak keruan atau ini sudah error. Yang utama yaitu wajarlah pemakaian. Makanya yang saya anjurkan tadi, keberaniannya nanti dinego yang pembeli, antara si pembeli. Kita cek ratingnya lagi. Kalau dia ini berfungsi muka belakang berarti ratingnya bagus. Terus kita cek sebelahnya lagi, ini berfungsi berarti ini bagus. Terus kita mulai menyalakannya. Ini kita nyalakan mesin. Kita lihat penampakan dari depan. Lampu mesin ini sangat berfungsi sama sekali. Kita lihat jarak pendek dan jarak panjangnya harus kita lihat juga. Atau bolamnya ini retak atau tidak, wajar karena kita teliti dalam membeli. Terus
kita lihat juga ini lampu remnya berfungsi apa tidak. Kalau dia berfungsi rem belakang berarti bagus. Sekarang kita masukkan mesinnya. Oke, lanjut. Ini kita memang agak lama, yang namanya kita seandainya mau beli motor baru, jadi kita lebih rinci. Terus kita rasakan tarikan jenisnya. Kalau dia itu kopling, kita rasakan koplingnya. Kita rasa gasnya. Kalau masih maju mundur berarti ini masih berfungsi dengan bagus. Tetapi kalau dia agak lengket-lengket berarti wajar. Yang namanya ini kan masih bisa diganti. Atau koplengnya wajar karena udah lama pemakaian, misalnya agak krecek gitu, berarti agak lengket-lengket ketika memindahkan gigi atau bunyinya agak kasar, berarti itu sudah kampas koplingnya udah mulai drop. Terus lanjut, kita lanjut di bagian mesin lagi. Nah, ini yang paling terakhir harus kita lebih teliti, yang namanya mesin. Nanti kita dengarkan bunyi mesinnya. Misalnya mesin itu bunyinya halus, atau satuan di dalamnya itu enggak bunyi yang kretek-kretek, atau bunyinya itu sama. Terus gasnya ini diangkat nanti dengan gigi. Nggak usah dipasang giginya lah, di standar 2 seperti ini. Nggak usah, kita jalanin dulu distandarin seperti ini. Terus kita gas dengan nggak usah pasang gigi. Dengan bunyi dengungannya itu sangat stabil, 20%, 30% sampai giginya habis. Terus kita lepas. Dan dilihat lagi kalau di belakang kendal potnya ini nggak asap, berarti motor itu masih bagus mesinnya. Terus kita lihat lagi di antara sel atau jenis pak yang ada di mesin ini tidak mengeluarkan oli, berarti motor itu tidak pernah turun mesin atau tidak pernah dibongkar. Dan dilihat juga dari alur bautnya seperti ini. Kalau alur bautnya masih rapi, tidak ada gores, tidak ada sama sekali bekas kunci atau apa, berarti motor itu masih original dalamannya. Lanjut. Dan jangan juga tertipu karena melihat motornya nggak asap. Kita lebih teliti lagi melihatnya. Tolong kita cek olinya di sini. Terkadang motor itu pengecekannya, yang namanya orang mau jual itu terkadang itu diakal-akalin supaya motor itu tidak asap. Terutamanya kita lihat ukuran oli yang di dalam sini. Kalau kita sudah buka ukuran oli di dalam sini standar yang ada di dalam sini, berarti sampai garis yang ada di dalam tutup oli ini, berarti olinya itu emang bagus. Biasanya bisa juga akal-akalan olinya itu dikurangi hanya separuh. Nah, ini yang bahaya, makanya ini harus dibuka. Olinya ini dilihat apakah warna olinya ini bagus atau tidak. Kalau olinya sudah ada bercampur warna yang tidak oli yang standar, yang buat oli yang biasanya kan itu standar, ada warnanya agak yang pelumas, yang kayak agak kuning-kuning campur hitam-hitam, ya itu wajar. Tetapi asal jangan hitam pekat dan putih. Nah, terus kalau motor ini dalamannya sudah seperti separuh aja olinya, berarti kita ragu untuk membeli motor yang mau kita beli. Berarti motor itu otomatis sudah makan fairing dan reng yang ada di dalam piston sini. Nah, itu mungkin itu nanti biayanya lebih membengkak lagi dari harga yang kita beli, ada penambahan. Lanjut lagi dan kita pengetesannya lagi. Seandainya motor itu makan oli setelah kita gas tadi dan kita rasa di ujung kendal pot sini, kita rasa lebih dalam tapi dibiarkan nunggu dingin dulu. Seandainya di ujung kendal pot ini dia itu model kering yang seperti ini, berarti ini wajar hasil pembakaran yang telah berjalan tadi. Kalau di ujung kendal pot ini
dia itu terasa basah dan agak lengket dan kita keluarkan telunjuk seperti ini ada oli, berarti motor yang mau kita beli itu sudah memakan oli. Nah, itu yang bahayanya, lebih bahaya lagi. Berarti tergantung Anda yang membeli lagi berani atau tidak membeli motor yang mau Anda beli tadi. Kalau dia sudah ada oli di ujung kendal pot sini yang seperti ini, kalau yang ini kan normal kering. Kalau dia ini lengket, basah, emang basah, dan ini seperti cairan, berarti motor itu sudah memakan oli. Wah, kalau udah gitu banyak komponen di dalam mesin ini yang harus diganti setelah Anda membelinya. Dan ingat lagi tadi, motor yang normal itu olinya juga normal di dalam filter olinya sini. Kalau oli yang kita buka ini separuh, berarti motor itu sudah meragukan. Kebanyakan yang di situ. Terus mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya, tips cara memilih atau mau membeli motor second yang bagus menurut saya. Jangan tertipu motor itu atau barang yang kita beli itu dari luarannya. Kalau barang yang luarannya itu wajar ada lecet, wajar bagus, bisa dideko. Yang penting intinya itu masalah yang nomor satu itu adalah mesinnya. Kalau mesinnya bagus, nanti kita pemakaiannya walaupun ini agak sedikit acak-acakan atau bodinya agak karuan, yang penting mesinnya bagus, berarti kita membeli barang yang relatif bagus juga dan pemakaiannya tidak ribet. Dan itu kembalinya kepada kita yang mau membeli juga. Mohon dan sangat saya sarankan semoga tutorial ini bermanfaat bagi penonton semuanya, cara memilih motor second dan mau membeli motor second, baik itu membeli di showroom atau membeli motor punya kawan pribadi atau punya kenalan yang dipunyai dengan atas nama pribadi juga. Ya, mungkin hanya itu dari saya, mungkin dipahami lebih jelasnya tadi, lebih detailnya. Tonton video ini sampai habis, jangan sampai pakai main skip videonya supaya lebih jelas. Ya, oke guys, mungkin hanya itu dari saya tentang tutorial yang mau membeli motor second agar tidak kena abal-abal menurut saya. Mungkin dukung terus channel ini, minta subscribe-nya, like, komen, serta bagikan agar channel ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan dan ilmu. Kalau ada salah dari review dari saya, penayangan dari saya, minta komennya yang baik dan benar di bawah. Serta kalau yang masih belum memahami, silahkan komen juga di bawah nanti. Oke guys, terima kasih. Salam dari saya untuk semua. Semoga sehat selalu, senantiasa di hari-hari kita yang sedikit tidak mendukung yang melanda Indonesia ini. Terus sampai jumpa lagi ke video yang berikutnya untuk kita lanjutkan kembali tentang review-review yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke guys, terima kasih. Wassalam. Salam dari saya.